Kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyyu ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin sayyidil awwal sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidil khalqi ajma'in al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma taqabbal minna salatana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa taqabbal du'ana ya rahman ya rahim ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita masih diberikan taufik dan pertolongan oleh Allah Ta'ala untuk kembali melakukan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan taklim. Ini semua terjadi hanyalah karena taufik dari Allah. Dalam sebuah ayat Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma zaka minkum min ahadin illa bi'idznillah. Tidak ada orang yang bisa berbuat baik kecuali itu adalah karena anugerah dari Allah Ta'ala, taufik dari Allah Ta'ala. Ma zaka minkum min ahadin illa bi'iznillah. Tidak ada yang bisa baik, tidak ada yang bisa berbuat kebaikan, tidak ada yang bisa ibadah kepada Allah kecuali orang-orang yang diberi taufik olehnya dan pertolongan olehnya. Maka dari itu kita senantiasa menyerahkan diri kepada Allah Ta'ala dan kita memohon kepada Allah agar jangan sampai diri kita diserahkan kepada kita sendiri. Allahumma rabbi la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, janganlah Engkau sandarkan diriku pada diriku sendiri walau sekejap mata. Karena kalau hati dan diri ini diserahkan kepada diri kita, maka itu akan berabe, akan repot. Kita dipenuhi dengan hawa nafsu, dipenuhi dengan syahwat, dipenuhi dengan ambisi dan lain sebagainya. Maka dari itu kita pasrahkan diri kepada Allah. Jangan sampai Allah menyerahkan diri kita kepada diri kita sendiri. Rabbi la takilni ila nafsi tarfata ain. Walaupun sekejap mata. Tarfata ain itu sekedip mata. Sampai sekarang saya belum paham sekejap mata. Karena apa? Karena itu ungkapan dalam bahasa Arab. Kalau ada ungkapan seperti itu lil mubalaghah, untuk menunjukkan sesuatu yang wah dan dahsyat gitu. Semacam hiperbola. Ungkapan hiperbola artinya jangan pernah engkau ya Allah serahkan diriku kepada diriku sendiri walaupun hanya sesaat. Nah, ungkapan sesaat itu yang paling cepat adalah tarfata ain dalam bahasa Arab. Walaupun sekedip mata atau sekejap mata. Apalagi lebih dari itu. Baik, kita masih pada edisi mempelajari lebih detail tentang jati diri, sosok, kepribadian dan juga sifat-sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita kaji dari kitab Futuhun Minasyama'il Muhammadiyah, petikan-petikan singkat dari Syama'il. Syama'il itu kelengkapan pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena selama ini kita mempelajari sejarah mungkin dari dakwahnya Rasul, dari kisahnya Rasul dan juga perjuangannya beliau, sifat-sifat yang umum beliau, tetapi yang lebih detailnya tentang kepribadian beliau kadang kita mungkin belum mempelajarinya. Karena itu hanya ada pada kitab-kitab hadis. Kitab-kitab hadis, terutama kitab hadisnya Imam Tirmidzi yang berjudul Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Kita tidak sempat membaca kitabnya karena besar dan tebal, ya. Tapi minimal kita baca petikan-petikannya, intisari dan ringkasnya. Dan sekarang kita ke halaman yang ke-10. Mudah-mudahan 2 hari tamat ini ya. Kemarin sudah sehari, sekarang sekali lagi. Mudah-mudahan tamat. Hadis tentang Abu Ma'bad atau Ummu Ma'bad Al-Khuzaiyah. Suatu hari Rasulullah SAW bersama Abu Bakar ketika berangkat hijrah ke Madinah. Karena beliau berdua hijrahnya sembunyi-sembunyi dari kejaran orang Quraisy, maka singgahlah beliau dengan Abu Bakar di sebuah lembah, sebuah perkampungan, namanya di Al-Khuzaiyah. Kemudian karena beliau mungkin ingin istirahat, ingin rehat dulu, ngaso gitu di perjalanan, singgahlah
di perkemahan ataupun tenda yang punya Abu Ma'bad namanya. Itu tenda, itu kampung dulunya ketika Rasul belum datang, kondisinya sangat memprihatinkan. Rumputnya kering, kemudian airnya saat, dan hewan ternak pun saking kurusnya horeamun yang anjukut. Ya, di bahasa Arabnya itu latara'a lihuzaliha. Saking begungna, saking begangna eta sato, tapi kata ayat tenaga buat nyari rumput. Itu juga mungkin ungkapan mubalaghah sebenarnya, ungkapan hiperbola. Saking pailitnya daerah situ. Tetapi ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam datang, tiba-tiba Allah memberikan beragam keberkahan kepada kampung itu. Tiba-tiba airnya muncul, rumputnya juga menghijau, sumurnya juga berisi, dan hewan ternaknya itu pada besar, pada gemuk. Susunya diambil beberapa kali, diminum oleh tamu, diminum oleh sahibul bait, diminum oleh yang ada di situ, dan beliau berbekal diri dengan air susu kambingnya itu, dan semuanya mencukupi. Itulah yang dimaksud dengan barokahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam ayat disebutkan, meskipun ini kisahnya kepada Nabi Isa, tetapi secara qiyasil aula bahwa Nabi Muhammad tentunya lebih dari itu. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa usani bis salati waz zakah ma dumtu hayya. Dan aku dijadikan berkah. Aku diberi keberkahan dimanapun aku berada. Makanya Nabi Muhammad SAW dimanapun beliau itu singgah, itu membawa keberkahan kepada tempat itu. Dan kisahnya sudah tahu. Kemarin kita bahas tentang kabilah Sa'diyah, di mana beliau itu disusui oleh Halimatus Sa'diyah di kabilah Sa'ad. Itu sama juga, tadinya kabilah itu kabilah yang miskin, kabilah tidak diperhitungkan. Bahkan Halimah ibu susu Rasulullah SAW, Halimatus Sa'diyah juga orang miskin. Tetapi aneh bin ajaib, dengan mukjizat Allah, ketika Rasul mulai datang ke kampung itu semua berubah, semua berubah, ya, hewan pada gemuk-gemuk, ya, dagingnya bagus-bagus, susunya pada pada berisi, kemudian tumbuhan-tumbuhan juga pada menghasilkan, ya. Artinya berubah kampung tersebut menjadi kampung yang pikar sepun dari yang tadinya tandus. Itulah diantara keberkahan baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu kisah Abu Ma'bad. Setelah itu, ya, kita langsung menuju ke Fadailur Rasul, keistimewaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau yang tadi riwayatnya adalah Rawahul Bazzar bi isnadil hasan, dan bisa dilihat dalam Sirah Nabawiyah karangan Syekh Al-Aqram Al-Umari. Ada dalam riwayat Al-Bazzar tadi, kisah yang Abu Ma'bad itu. Seketika Abu Ma'bad mengatakan, bukankah engkau itu orang yang dicari oleh orang Quraisy, dikejar-kejar? Iya, benar. Maka beliau mengatakan, aku sudah melihat langsung bahwa engkau ada pada kebenaran. Jadi dengan menatapnya saja, dengan melihatnya beliau, itu Abu Ma'bad langsung yakin kau orang benar. Dari tutur katanya yang berwibawa, dari penampilannya yang enak dipandang, yang sopan dan santunnya luar biasa, Abu Ma'bad langsung berkesimpulan, saya yakin engkau adalah orang benar dan saya ikut menjadi pengikut Anda. Akhirnya beliau masuk Islam. Abu Ma'bad masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tetapi Rasul tidak mengizinkan dia ikut ke Madinah. Karena apa? Karena orang Quraisy sedang memburu beliau, dengan Abu Bakar itu memburu, mencari-cari. Rasul berpesan di sini, tunggu nanti saja kamu ke Madinahnya setelah kami memenangkan, ya, perkara ini, ya. Dimana la hatta tasma anna qad zaharna. Jangan dulu Abu Ma'bad, nanti tunggu kalau kami sudah intasorna, di Madinah sudah menang, kami sudah kuat, maka datanglah kau ke sana. Akhirnya Abu Ma'bad mengikuti saran beliau untuk tidak mengikuti perjalanan Rasul hijrah ke Madinah, karena tadi orang Quraisy sedang mencari. Dan yang keduanya, Abu Ma'bad pertama orang situ dan punya istri bernama Ummu Ma'bad yang sudah sepuh juga di situ. Jadi pertimbangan semacam itu mungkin yang membuat Rasul melarang Abu Ma'bad untuk ikut beliau, tetapi cukup tinggal di situ, nanti kalau sudah menang silahkan, kami tunggu di Madinah. Baik, kita langsung ke bab keutamaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Yang pertama ini ada 13, kita cepat saja ya. Yang pertama adalah ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Yang pertama Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW bahwa beliau diutus itu sebagai saksi buat umat manusia. Rasul diutus oleh Allah Ta'ala sebagai saksi buat kita semua. Saksi untuk umat manusia. Saksi apa? Saksi bahwa Allah telah menurunkan hujahnya, bahwa Allah telah menurunkan argumennya. Karena apa? Karena dalam ayat wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, kami tidak mungkin mengazab seseorang sampai kami utus rasul terlebih dahulu. Itu namanya hujah. Hujah itu semacam bukti bahwa Allah telah menurunkan hidayah kepada umat manusia. Nanti yang menyelisihinya akan kena sanksi. Nanti yang mengikutinya akan dapat balasan, akan dapat kebaikan. Maka Rasul diutus satu sebagai syahidan, saksi untuk umat manusia. Artinya nanti manusia tidak punya alasan lagi di hadapan Allah. Ya Allah, kami sesat ini karena Engkau tidak pernah menurunkan hidayah. Engkau tidak pernah menurunkan orang menunjukkan kita kepada Engkau. Tidak ada alasan lagi karena Allah sudah mengutus Rasulnya. Lain kalau tidak ada Rasul. Kalau tidak ada Rasul, hukumnya itu adalah ahlul fatrah. Ahlul fatrah itu orang-orang yang hidup di masa Nabi tidak ada diutus ke sana. Maka mereka nasibnya nanti adalah di surga ataupun di pertengahan antara surga dan neraka. Tapi kebanyakannya masuk surga berdasarkan syafaat para nabi sebelumnya. Syafaat Nabi Muhammad SAW terkait dengan umat-umat sebelumnya. Syafaat uzma namanya. Nah itu berkenaan dengan ahlul fatrah. Sehingga orang yang hidup di antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad kan 500 tahun. Tidak ada Nabi, tidak ada Rasul, 500 tahun itu. Nah mereka disebut ahlul fatrah. Bagaimana nasibnya? Nasibnya menurut jumhur para ulama mereka itu kelak dimasukkan ke dalam surga pada akhirnya. Ada juga yang mengatakan mereka berada di namanya Al-A'raf, tempat di antara surga dan neraka. Yang jelas bukan di neraka. Yang penting mah di neraka lah gitu. Jadi di antara tempatnya pun tidak apa-apa. Namanya Al-A'raf, Ashabul A'raf, ya, di tengah-tengah. Ada yang berpendapat juga tergantung amalannya. Kalau orangnya baik ya baik, kalau orangnya tidak baik ya tetap jahat, itu harus diberi balasan. Walhasil ahlul fatrah itu adalah orang yang hidup di masa tidak ada kenabian dan kerasulan. Mereka disebut ahlul fatrah, punya hak khusus untuk ditempatkan di tempat yang khusus juga nanti di akhirat. Bisa ke surga ataupun ke tengah-tengah tempat antara surga dan neraka. Itu syahidan, Rasul sebagai saksi umat manusia. Wa mubasyiran, dan pemberi kabar. Rasul itu yang kedua fungsinya adalah ataupun tugasnya adalah pemberi kabar. Pemberi kabar bagi yang bertakwa kepada Allah dengan surga, dan pemberi kabar bagi orang yang tidak bertakwa ataupun maksiat kepada Allah dengan neraka. Rasul memberikan kabar kepada umat manusia. Mubasyiran. Tetapi kata mubasyiran itu mayoritas dalam bahasa Arab digunakan untuk menunjukkan kabar gembira. Kalau ada kata mubasyiran untuk kabar yang tidak gembira, itu sebenarnya adalah cemoohan dari Allah Ta'ala kepada orang-orang kafir dan musyrik. Misalkan beri kabar gembiralah orang-orang kafir dengan azab jahanam. Itu maksudnya beri kabar itu sebagai ungkapan satir, sebagai cemooh. Kasih kabar gembira orang kafir dengan neraka. Kan tidak ada kabar gembira dengan neraka. Sehingga itu bentuk cemoohan. Wa nadhiran, dan sebagai pemberi peringatan. Itu yang ketiga. Tugas Rasul yang ketiga adalah pemberi peringatan. Satu sebagai saksi, dua sebagai pemberi kabar, ketiga sebagai pemberi peringatan, nadhir, ya, dan yang keempat sebagai wada'iyan, sebagai juru dakwah, mengajak. Dan juru dakwah itu Allah sering dalam ayatnya mengungkapkan, menyebutkan Rasul itu hanya menyampaikan. Adapun hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma 'alaika illal balagh. Kamu ya Muhammad, kamu itu enggak jangan mikirin hidayah manusia. Jangan mikirin hidayah manusia. Fokus saja berdakwah kepada jalanku, kepada Allah Subhanahu wa taala.
Suatu hari Rasul pernah terobsesi bagaimana pamannya itu masuk Islam, Abu Talib. Karena Abu Talib ini secara kemasyarakatan itu sudah Islamnya Islam itu. Pasang badan, rela mati membela keponakannya, pasang badan berani ya. Sampai diboikot oleh orang Quraisy 3 tahun di kampung Bani Amir, Syi'ib Bani Amir. Kalau kita umroh itu daerah Syi'ib Amir itu ke Mispalah ke sana tuh, jauh. Diboikot, diembargo 3 tahun, tidak boleh berdagang dengan Bani Hashim, tidak boleh menikahkan sesama anak-anak mereka, tidak boleh mengirim makanan, tidak boleh membantu segala macam. Sampai tidak boleh berhaji dan umroh. Sampai mereka itu makan kulit-kulit binatang, kulit-kulit pohon. Onta itu lambungnya itu diperas lagi, disaring airnya menjadi air bisa diminum. Sengsara sekali. Beberapa tokoh Quraisy ada yang berani mengirimkan malam-malam. Kirimkan. Umar juga keluarganya ada yang mengirimkan. Kenapa Umar nggak disanksi? Karena Umar bukan Bani Hashim, sehingga bebas dari sanksi itu. Tapi Bani Hashim yang membackup Rasulullah SAW diembargo habis-habisan 3 tahun. Sampai ada seorang Quraisy tapi orangnya objektif dan fair, namanya Mut'am bin Adi, itu bawa pedang kemudian datang ke Ka'bah, merobek misak, merobek surat edaran yang dibuat oleh Abu Jahal yang zalim itu. Karena misak itu atau surat edaran itu isinya adalah embargo dan boikot Nabi dan keluarga Bani Hashim dari orang Quraisy itu diembargo. Disobek sama Mut'am bin Adi, seorang pendekar Quraisy tetapi jiwanya kesatria dan fair, objektif. Dia membawa 5 orang kawannya, preman juga semuanya, kemudian menantang Abu Jahal. Hai Abu Jahal, kamu telah mempermalukan bangsa Arab. Kamu rela orang mencemooh bangsa Arab hanya karena ada keluarga Bani Hashim yang membela ponakannya Muhammad, kemudian kita boikot habis-habisan secara masif begitu. Kamu bodoh hai Abu Jahal. Robek itu perjanjian. Akhirnya Abu Jahal tadi nolak tadinya, tapi Mut'am bin Adi mengatakan aku akan merobeknya apapun resikonya. Maksudnya kalaupun harus bergulat dengan Abu Jahal sampai mati pun saya tidak peduli. Akhirnya dirobek itu, dan ketika dirobek tersisa hanya Bismikallahumma, dengan nama Allah. Berarti orang-orang Quraisy pun sudah mengenal itu Allah Subhanahu wa taala. Karena perjanjiannya ditulis Bismikallahumma, dengan nama Allah. Sumpah juga demi Allah kan? Sumpah juga demi Allah semua, artinya mereka sudah mengenal Allah, tetapi belum menjadikannya sebagai sesembahan tunggal. Ya, masih ada Lata, Manat, Hubal, Uzza, Salisatul Ukhra dan lain sebagainya. Allahnya sudah kenal, bahkan ayat meneguhkan, kalau kau bertanya kepada orang Quraisy, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma wa bihinna la yaqulunna Allah. Kalau kau bertanya kepada orang Quraisy, siapakah pencipta langit, bumi, kemudian yang ada di antara keduanya, pasti mereka lamnya lam taukid, nunnya nun taukid, penegasan, la yaqulunna, benar-benar pasti mereka akan mengatakan Allah. Tetapi yaitu yakin kepada Allahnya masih pabaliut, masih pabulit dengan kemusyrikan. Ada 5 berhala yang mereka agungkan itu, Lata, Uzza, Manat, Hubal, Salisatul Ukhra, ya, yang disebut dalam surat An-Najm itu. Itu berhala-berhala itu katanya berjenis kelamin perempuan. Dan mereka itu dianggap oleh orang Quraisy sebagai malaikat. Nah, malaikat itu kata orang Quraisy adalah anak perempuannya Allah. Banatullah, anak perempuan Allah. Kata orang Quraisy, subhanallah meskipun maha suci Allah dari apa yang mereka perkirakan dan mereka katakan. Kemudian Allah membantahnya dalam surat Az-Zukhruf ayat 18. Allah berfirman, katakan ya Muhammad kepada orang Quraisy, apakah pantas, apakah layak Tuhan semesta alam Allah Ta'ala mengambil malaikat sebagai anak perempuan? Padahal perempuan itu sifatnya, Allah dalam ayat ini Allah menyebutkan sifat perempuan. 1, sifat perempuan itu awaman yunasya fil hilyah. Perempuan itu diciptakan dengan kecenderungan menyukai perhiasan. Wa huwa fil khisam ghairu mubin, dan penciptanya itu difitrahkan perempuan itu sifatnya peragu, ghairu mubin, enggak jelas. Ghairu mubin, enggak jelas.
Maka sifat dasar perempuan yang Allah terangkan dalam Al-Quran pasti benarnya. Satu, perempuan itu adalah menyukai perhiasan. Yang kedua, perempuan itu tidak ajeg, tidak kokoh dalam prinsip. Ghairu mubin. Ghairu mubin di jalanan sering kita lihat, saya ke kiri belok ke kanan, ya. Kemudian ngajatan di tengah, nggak ke kanan nggak ke kiri. Beli barang ragu. Bahkan dalam sumpah pidana pun perempuan tidak boleh jadi saksi dalam kasus pidana. Ya, dalam perdata buat. Jadi Indonesia kan jadi hakim kan? Nah, itu berkenaan dengan sifat perempuan. Artinya secara tidak langsung Allah menerangkan sifat dasar perempuan, menyukai perhiasan dan peragu, itu perempuan. Beda dengan laki-laki yang lebih logis dan lebih berakal dalam hal. Maka dari itu hak talak mutlak milik suami. Kenapa? Kata ulama, kalau hak talak diberikan kepada istri, pasti setelah nikah 1 hari besoknya banyak orang bercerai. Kalau hak cerai di tangan istri diberikan kepada istri haknya, itu mungkin malam pertama beres itu besok udah pada minta cerai, udah pada menceraikan suaminya. Untung saja hak itu Allah berikan khusus kepada laki-laki, karena lebih logis, lebih rasional dan lebih matang dalam memikirkan keputusan. Kalau perempuan kan perasaan, main jebret aja, mungkin menikah sehari 2 hari langsung pada. Makanya ulama menyebutkan hikmahnya adalah andaikan hak talak di tangan istri, pasti para suami itu sehari 2 hari udah dicerai langsung. Beruntunglah kita hak talak ada apa itu. Mereka bisa tapi gugat talak, tatlik namanya, tolak tatlik atau khulu, menyerahkan mas kawin dengan mengembalikan mas kawin kepada suaminya, kemudian minta kepada suaminya agar menceraikan dia. Hanya itu yang bisa, khulu dengan tatlik. Kalau hak cerai di Kristen, kurang tahu tuh Pak Hasan. Apakah di tanah ada? Atau mungkin nggak ada mungkin ya. Kalau di Katolik nggak ada. Oh iya. Di Katolik nggak ada. Prinsip mereka itu apa yang telah diikatkan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Itu prinsip Katolik. Tapi kalau Protestan ada. Makanya 2 kelompok ini berbeda dalam syariatnya ya, dalam fikih. Baik, itu tugas Rasul yang keempat sebagai juru dakwah. 1 sebagai saksi umat manusia, yang kedua sebagai pemberi kabar, yang ketiga sebagai pemberi peringatan, yang keempat sebagai juru dakwah. Kepada apa? Ilallahi, kepada Allah Ta'ala. Dengan apa? Bi'idnihi wa sirajan munira, dengan syariatnya, dengan izinnya. Dan beliau merupakan sirajan munira, lentera yang terang. Rasul itu Allah ibaratkan seperti lampu yang terang, menerangi jalan. Sirajan munira wa basyiril mu'minin bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Kemudian yang kedua, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu adalah sama seperti orang di antara kalian. Dia bapak dari anak-anaknya, dia suami dari istri-istrinya, dia adalah warga dari masyarakatnya, dia adalah kepala dari pengikut-pengikutnya. Sama seperti kita. Hanya saja beliau diberi wahyu oleh Allah Ta'ala yang memiliki sifat-sifat kerasulan. Rasul itu memiliki kemutlakan dalam segala halnya karena beliau adalah pembuat syariat. Allah dan Rasul itu pembuat syariat. Makanya tidak boleh ada negara yang yang menamakan dirinya ingin menjadi negara seperti Rasul, nggak boleh. Karena Rasul itu punya 3 otoritas sekaligus, mutlak sifatnya. 1, beliau sebagai yudikatif, beliau sebagai eksekutif, dan beliau sebagai legislatif. Beliau penentu syariat, undang-undang. Beliau adalah kepala negara yang mutlak, dan beliau adalah sekaligus yudikatif, hakim bagi seluruh permasalahan yang terjadi di negara itu. Makanya tidak boleh ada negara yang memiliki sifat seperti itu. Karena apa? Dia akan menjadi totaliter yang mengaku bahwa dia adalah negara Tuhan, negara yang turun dari Tuhan. Tapi bagi Rasul itu adalah kewenangan beliau sebagai Rasul. Maka Nabi Muhammad SAW memiliki kemutlakan yang absolut tentang 3 otoritas ini. Beliau sebagai yudikatif, beliau legislatif, beliau juga eksekutif. Kita hanya bisa berusaha meniru dan mengikuti contoh dari apa yang beliau lakukan dalam mengelola negara. Kalaupun kita berbicara tentang siasat syariah. Tapi mengaku negara seperti negara Rasul tidak bisa, karena beliau kekuasaannya mutlak dan absolut, ya, tidak bisa dibantah dan tidak boleh dibantah.
Kemudian yang ketiga, kelebihan atau keutamaan Rasul SAW adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasul diutus adalah sebagai rahmat bagi semesta alam, rahmat bagi seluruhnya. Yang keempat, ana aksarul anbiya'i taba'an yaumal qiyamah wa ana awwalu man yuqra aw man yuqri babal jannah. Kata Rasul SAW dalam hadis Imam Muslim, riwayat Sahih Muslim, aku adalah nabi yang paling banyak pengikutnya di hari kiamat, dan aku adalah orang yang pertama kali mengetuk pintu surga. Jadi surga itu tidak akan pernah dibuka oleh Ta'ala sampai Nabi Muhammad sampai ke sana. Beliaulah yang mengetuk pintunya, baru surga dibuka. Maka beruntunglah kita sebagai umat Rasulullah SAW, mengikuti beliau, mencintai beliau, menyampaikan salawat kepada beliau sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan nanti kita dirombongkan, dibarengkan dengan rombongan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ikut menyaksikan bagaimana beliau mengetuk pintu surga. Luar biasa. Awwalu man yaqra'u babal jannah. Aku adalah orang yang pertama kali mengetuk pintu surga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Imam Muslim juga, hadis sahih, ana awwalu syafi'in fil jannah. Aku adalah orang yang pertama kali yang memberi syafaat di surga nanti. Lam yusaddaq nabiyyu minal anbiya'i masuddiqtu. Tidak ada nabi yang paling dibenarkan oleh umat manusia melebihi aku. Ya. Artinya nabi yang paling diikuti oleh banyak manusia adalah Nabi Muhammad. Wa inna nabiyyan minal anbiya'i ma saddaqahu min ummatihi illa rajulun wahid. Ada nabi yang hanya diikuti, diimani oleh pengikutnya satu orang saja. Kata Nabi, aku ini nabi yang paling banyak pengikutnya. Sebelumku ada nabi yang hanya punya pengikut satu orang. Tidak disebutkan namanya di sini. Kita sering menyebutkan sebagai inspirasi dan semangat ya. Nabi Nuh saja itu hidupnya 1000 tahun kan? Nabi Nuh hidupnya 1000 tahun, dakwahnya 950 tahun. Pengikutnya hanya 80. Berarti 100 tahun teh kayak ini duaan lah, hiji setengah. 100 tahun. Sampai Nabi Nuh putus asa dan doanya itu Rabbila tadzar 'alal kafirina dayyar. Rabbila tadzar 'alal ardi minal kafirin dayyar. Nabi Nuh pernah berdoa dengan doa yang sangat-sangat luar biasa dan tidak diikuti oleh Nabi Muhammad. Apa doanya? Rabbila tadzar 'alal ardi, ya Allah jangan kau biarkan di muka bumi minal kafirin dayyar, ulah disisakeun. Semua sikat orang kafir semuanya. Itu doa Nabi Nuh, ya, doa Nabi Nuh. Nabi Muhammad berbeda ketika orang Thaif menzalimi beliau sampai memuncangna getihan, kakinya luka. Nabi Jibril menawarkan, ya Muhammad, dan malaikat gunung menawarkan, ya Muhammad, aku diutus oleh Tuhanmu, murni matasya, perintahkan apa yang kamu inginkan. Kalau aku kau perintahkan balikan gunung, gampang, gunung mah tinggal diadungkeun, Thaif rata itu. Makanya pami ayeuna nu umroh aja, pami umroh ka Thaif, kadang sok ngalamun, oh iya baheula kolotna nenggoran ngabaledogan Nabi teh iya, bojo mikir. Anu sepuhna moyangna baheula ngabaledogan Nabi teh iya jelema anu karena gitu. Soleh-soleh sekarang. Tapi sekarang berubah, sekarang udah pada soleh-soleh. Karena Nabi berdoanya, ya Allah, aku tidak ingin membinasakan mereka, aku hanya berdoa bahwa keluarkanlah dari mereka keturunan yang soleh-soleh, yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Nuh enggak, la tadzar 'alal ardi minal kafirin dayyar. Ya Allah, jangan kau sisakan di muka bumi orang kafir satu pun. Sikat semuanya. Tapi kenyataan kan? Kenapa? Dengan banjirnya. Iya, semuanya kan dibinasakan dengan banjir. Itu karena beliau setelah dakwah 950 tahun tidak dapat pengikut kecuali 80. Ya gimana namanya orang ya, dalam arti kata dakwah ratusan tahun pengikutnya sedikit, kemudian durhakanya luar biasa. Akhirnya beliau menggandakan tangan dan ada doanya lebih spesifik. Beliau mengatakan Rob anni maghlubun fantasir dalam surat Qamar, ya Al-Qamar. Ya Allah, aku dikalahkan, fantasir, maka tolonglah aku. Muncullah air tuh, faltaqal ma'u ala amrin qad qudir wa hamalnahu ala dzati al-unsur. Qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli. Bumi keluarkan airmu, hai langit turunkan airmu.
atas di bawah. atas bawah keluar air, kemudian faltaqal ma'u, kemudian air bertemu di satu tempat ala amrin qad qudir, sesuai dengan ketentuan Allah. Air itu bertemu dari atas dari bawah dan terjadilah banjir besar. Yang selamat siapa? Yang terbawa oleh wa hamalnahu ala dzati alwahi wa dusur. Yang selamat adalah yang dibawa oleh alwah, perahu itu, wa dusur, ya. Dan yang terbawa oleh arus itu di atas perahu itulah yang selamat. Yang lain-lainnya mah binasa. Nah, kembali ke tema kita. Banjirnya regional atau Seluruh dunia. Seluruh dunia. Makanya kan umat manusia kan binasa saat itu. Tersisa tadi yang keturunan Nuh. Dari empat putra Nuh itu 3 yang menjadi nenek moyang kedua setelah Nabi Adam. Makanya Nabi Nuh itu disebut sebagai bapak moyangnya manusia setelah Nabi Adam. Bapak moyang kedua. Karena manusia sempat dibinasakan seluruhnya, tersisa keturunan Nabi dan keluarganya. Dan dari keluarga itu yang berketurunan itu adalah 3 orang. Karena Kan'an tidak punya keturunan. Yang 3 ini adalah Ham, Sam, dan Yafet. Pernah kita bahas dulu ya. Yafet adalah moyangnya Eropa, yang putih dan jangkung mancung. Ham itu moyangnya Afrika, hidung, badak, jangkung, karuan. Kemudian satu lagi Sam itu moyangnya bangsa Arab. Bangsa Arab yang mancung dan agak putih, kemudian badannya tegap dan rambutnya. Dari situ sebenarnya manusia sudah terseleksi. Dari situlah manusia berketurunan. Sudah terseleksi sebenarnya orang-orang baik ya. Orang-orang baik. Iya, jadi ada Rodri. Iya. Karena setan menyeret manusia kembali kepada Musa. Jadi kalau kita dari mana? Kita mah sudah percampuran yang ribuan tahun. Mungkin aya unsur Arabna orang teh. Iya. Aya Afrikana sekedik, udah aya Afrikaan sekedik. Aya Araban, aya Gulean. Jadi pemain bodas-bodas tak ieu mah ti Yafet sekian persennya. Tadi lah ya kan. Mancung ya aya ti Arabnya sedikit. Kemudian kalau rada hidung, nah itu ada dari Afrika Ham ya. Karena 3 Ham, Sam, Yafet. Itu ada dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah taala. Ham, Sam, Yafet. Ham Afrika, Sam Arab, Yafet Eropa. Itu disebut dengan apa tadi? Ras unggul ya. Bukan ras unggul, ras dominan. Ras dominan. Jadi kalau mereka menikah akan mengikuti mereka lebih banyak ininya, genetiknya ketimbang dengan yang sudah ras lainnya. Jadi beliau mengatakan tidak ada nabi lebih banyak umatnya daripadaku. Tidak ada nabi yang paling diikuti oleh umatnya, diimani oleh umatnya melebihi aku, kata beliau. Hadis yang ke-6 tadi riwayat Muslim, sekarang masih riwayat hadis Sahih Muslim juga. Sa'altu Rabbi salasan fa'atani thintaini. Kata Nabi, aku pernah berdoa memohon kepada Allah ya, 3 perkara. Dan Allah kabulkan 2 perkara, yang satunya tidak Allah kabulkan. Wa mana'ani wahidah, menahannya ya, tidak diberikan. Sa'altu Rabbi an la yuhlaku ummati bisana. Aku memohon kepada Allah agar umatku tidak mati kelaparan. Fa'atoniha, dan itu dikabulkan. Wa sa'altu an la yuhlaku ummati bil gharaqi fa'atoniha, dan aku memohon Tuhanku untuk tidak membinasakan umatku dengan banjir besar seperti Nabi Nuh dulu, dan aku dikabulkan itu. Allah kabulkan permintaanku. Fa'atoniha. Wa sa'altuhu an la yaj'al ba'sahum bainahum faman'aniha. Tapi aku meminta kepada Allah agar Allah tidak membinasakan umatku dengan perpecahan di antara mereka, dan Allah tidak mengabulkannya. Artinya memang umat ini akan mundur, akan hancur, akan rusak oleh umatnya sendiri. Wa ja'ala ba'sahum bainahum, dijadikan kehancuran umatku itu oleh umat. Makanya dalam sejarah Islam sudah 1444 tahun tidak pernah umat Islam itu lenyap hilang dengan agresi musuh, tidak pernah. Tidak pernah umat kita ini dikalahkan oleh agresi musuh. Walanda sabaratus ratus tahun, Inggris sabaratus tahun. Bukan hanya di Indonesia, di berbagai wilayah. Tidak pernah ada musuh yang berhasil mengalahkan kita. Bahkan di sini disebutkan, fasa'atu an la yusallita alaihim aduwan min ghairi fa'atuni. Dan aku memohon kepada Allah, dalam riwayat lain, aku mohon kepada Allah agar umatku tidak dikalahkan oleh umat lain, dan Allah mengabulkannya. Berarti umat kita ini sudah dijamin oleh Rasul tidak akan pernah dikalahkan oleh agresor.
oleh orang asing, oleh orang luar. Tidak akan pernah. Selama-lamanya sampai hari kiamat, Islam tidak akan pernah ditaklukkan oleh musuh. Islam tidak akan pernah bisa dilenyapkan oleh musuh. Tetapi satu yang tidak Allah berikan adalah perpecahan. Ya, perpecahan di dalam umat Islam itulah sebab kehancuran umat kita. Maka ya sekarang pun terasa kalau sudah urusannya Islam yang Islam udah liar ke mana-mana. Iya, betul. Wahabi dengan NU tadi parsial apa? Wahabi dengan non Wahabi ya, kemudian beda pandangan politik, beda segala macam dan lain sebagainya. Walaupun hal umat ini tidak akan pernah dikalahkan oleh musuh, tapi umat ini akan dilemahkan oleh umatnya sendiri. Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu pesona indahnya terhalang oleh akhlak orang Islam sendiri. Bahkan Muhammad Abduh, seorang cendekiawan Mesir, ketika di Eropa mengatakan, ra'aitul islama fi Eropa walam aral muslimin, wa ra'aitul muslimina fi Asia walam aral Islam. Itu satir ya. Indonesia. Aku pernah ke Eropa, aku mendapatkan Islam di sana, meskipun aku tidak lihat orang Islam. Tapi aku ke Asia, aku dapat Islam, tapi aku tidak menemukan orang Islam. Maksudnya apa? Maksudnya syariatnya tidak jalan. di Eropa itu standar kehidupannya ataupun bahasa kitanya itu profesionalisme dalam menjalankan urusan-urusan itu terlihat begitu. Makanya maju. Membuang sampah di Eropa nggak ada yang mau sembarangan. Orang mah kalau kita ngikutin mobil di belakang itu udah aur-aur kan sampah ke jalan tuh Pak. Di sini di halaman parkir Atau di tempat parkir. tak bukan. Satu saja bab sampah, di sana nggak berani. Kita mau buang segala macam itu ke jalan tuh bebas. Juga di sana tidak didapati banjir cai kotor segala rupa hidung. Ya. Wahangan teh ke jalan orang mau pindah dan gitu Pak. Wahangan tuh ke jalan di Eropa nggak ada. Nah maka kata Muhammad Abduh, aku melihat Islam di Eropa meskipun aku tidak lihat umat Islam. Dan aku melihat Islam di Asia, tapi aku tidak melihat Islamnya. Orangnya ada tapi Islamnya. Itu kata cendekiawan Muslim Muhammad Amr. Baik, kita lanjutkan. Waqala Anas bin Malik mengatakan, Rasul itu wan nabiyyu naimatun ainahu wa la yanamu qalbu. Nabi itu meskipun tidur tapi matanya tidak tidur, hatinya tidak tidur. Nabi itu matanya tidur tapi hatinya tidak tidur. Itu kelebihan Rasul SAW. Kalau kita hatena heula tidur teh Pak, nembe socana. Kalau beliau soca tidur tapi hati tidak tidur. Nama ainahu, matanya tertidur, wala yanamu qalbu, tapi hatinya tidak tidur. Artinya apa tadi nih kalau orang Nabi bisa begitu apa? Artinya ketika Nabi dalam keadaan matanya tertidur masih menerima wahyu. Jadi mimpi Nabi itu wahyu gitu. Sampai mimpinya pun wahyu karena Nabi tidak pernah tertidur hatinya. Dalam penjelasan lain disebut hatinya tidak tidur itu karena selalu terpaut zikir kepada Allah. Jadi matanya terpejam tapi hatinya berdetak terus berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua keterangan. Satu karena zikir terus, hatinya tidak mati, berdetak terus menyebut Allah dan juga siap menerima wahyu dalam keadaan tidur sekalipun. Dan yang kedua adalah mimpi Nabi adalah wahyu. Bukan hanya beliau, bahkan para nabi lain pun kalau bermimpi, mimpinya adalah wahyu. Nabi Ibrahim kan disuruh nyembelih Ismail kan mimpi. Ya. Anni arafil manami Inni arafil manam anni albahuka fandur madakar. Wahai Ismail, aku melihat dirimu disembelih olehku dalam mimpi. Gimana menurutmu? Kata Ismail karena anak soleh. Ya abatif al-ma'ruf, wahai ayahku lakukan saja. Dan insya Allah aku menjadi orang-orang yang soleh. Itu anak yang soleh. Mimpi ya. Tapi karena kita bukan nabi, jangan macam-macam. Tiba-tiba mimpi apa? Wah ya banyak. Kalau anak mimpi. Dan wudhunya Rasul tidak batal ya. Wudhunya Rasul. Kalau dalam hadis wudhunya tidak batal karena tidur Rasul. Oh iya, karena kan hatinya tidak tidur. Ya gitu. Karena hatinya tidak tidur sehingga beliau otomatis ya terjaga, kondisinya terjaga meskipun matanya terpejam.
Wa qala sallallahu ana sayyidu waladi adam yaumal qiyamati wa awwalu man tashaqqaqu anhul ard syafi'un musyafi. Aku adalah penghulu tuannya anak-anak Adam, keturunan Adam, dan aku adalah orang yang pertama kali terbelah bumi olehku. Ada mukjizat Nabi itu bulan pernah terbelah. Kemudian nanti kelak hari kiamat juga itu adalah yang akan dibangkitkan pertama kali setelah kiamat kedua. Kan kiamat kan 2 kali kan? Kiamat kehancuran, kemudian kiamat kebangkitan. Nah, ketika kiamat kebangkitan yang pertama kali akan dimunculkan dari tanah, dari bumi adalah Rasulullah SAW. Ya, dan Maksudnya pertama kali bangkit yang terbelah tanah oleh putri. Iya. Pertama kali terbelah dari bumi itu adalah bangkit setelah hari kiamat. Itu seperti itu. Kalau Pertama tadi kali bangkit ya? iya. Jadi orang yang pertama kali dibangkitkan setelah kiamat kedua itu adalah Rasulullah SAW. Dan disebutkan yang pertama kali beliau tanyakan kepada Tuhannya adalah umatnya. Ya Rasulullah, bagaimana umatku? Itu kan dahsyatnya kiamat, semua mati, semua tidak ada yang tersisa. Kemudian kiamat kedua dibangkitkan. Itu dalam hadis seperti bekatul kesiram hujan, Pak. Ting pucung hul, manusia ting pucung hul. Dari mana pucung hulnya? Dari tulang ekor. Jadi nanti yang abadi dari kita itu setelah kita meninggal tulang ekornya. Nah, tulang ekor ini nanti yang akan disirami oleh air hujan tumbuh menjadi bekatul kita itu. Pucung hul, ya kecambah, ya. Toge kecambah seperti itu. Ya, syafi'un musyafi, dan aku adalah pemberi syafaat yang yang telah dijanjikan. Ini pengennya sih tamat ini sampai poin ke-13 ya. Ini baru 9 ini. Ya. 4 deui. Kita berebetkeun atau dinantikan saja. Sambung aja. Sambung saja ya. Tapi insyaallah kita akan sambung lagi. Karena ini kewajiban kita mengenal Nabi kita. Kewajiban kita sudah jadi kewajiban kita untuk mengenal lebih dalam, lebih rinci tentang siapa sosok beliau sallallahu alaihi wasallam. Wallahu minkum wal haqqu min rabbikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum.